Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sambil menunggu poli pengobatannya, di sini saya Dewi Pamos sebagai dokter muda dari Fakultas Kedokteran Unisba ingin menyampaikan atau sharing dari penyuluhan dari data dari Bapak Ibu. Nah, pertama di sini mohon maaf untuk yang terlihat itu yang dari depan saja ya, karena memang ini berada di depan. Nah, pertama ini di sini saya akan sharing tentang hiperkolesterolnya. Nah, sebelumnya apa sih itu hiperkolesterolnya? Yaitu adalah kolesterol yang tinggi atau yang berlebih. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih apa itu kolesterol. Nah, jadi kolesterol itu adalah lemak yang dihasilkan dari tubuh dan sisanya dari luar tubuh seperti dari makanan yang beredar dalam pembuluh darah. Nah, ini contoh gambaran dari pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Jadinya ini itu adalah pembuluh darah yang normal. Jadi kalau pembuluh darah yang normal itu dia aliran darahnya itu lancar, yang dimana nantinya itu bisa mengalir ke berbagai ke seluruh tubuh, misalkan ke otak, ke jantung. Nah, kalau misalkan kita kolesterolnya tinggi, nah itu nantinya tuh kolesterolnya itu akan menyumbat dari aliran darahnya. Nah, ini kan ada nih kolesterol yang berlebihan, nanti itu akan membentuk plak. Nah, plaknya itu akan lama-lama akan menumpuk sehingga nantinya itu aliran darah yang akan dipasok ke seluruh tubuh akan berkurang. Nah, apa sih fungsi kolesterol dalam tubuh itu? Jadi kolesterol dalam jumlah yang cukup itu diperlukan oleh tubuh supaya tetap sehat, karena digunakan untuk memproduksi dari sel dan beberapa jenis hormon serta dari beberapa fungsi tubuh lainnya. Nah, dari mana sih kolesterol itu berada? Nah, itu tuh bisa dari 75% berasal dari tubuh dan sisanya itu berasal dari makanan yang kita makan. Nah, kapan seseorang itu dikatakan kolesterolnya itu tinggi? Dengan cara pemeriksaan dari kolesterol sendiri. Nah, itu ada beberapa dari kolesterol yang dihitung, yaitu dari kolesterol total itu normalnya itu kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk yang kolesterol hadiah itu range-nya tuh sekitar 35 sampai 65 mg per desiliter. Untuk yang kolesterol alirannya itu kurang dari 150 mg per desiliter. Nah, untuk yang kolesterol triglycerid itu kurang dari 150 mg per desiliter. Nah, kalau misalkan ketika kita mengecek kolesterol itu lebih dari range yang ada di sini, itu kemungkinan kolesterolnya itu tinggi ya, seperti itu. Nah, apa sih untuk kolesterol HDL itu? Jadi kolesterol HDL itu adalah kolesterol yang jahat, yang dia tuh bisa mengakibatkan adanya plak yang tadi tuh, yang kolesterolnya itu kalau misalkan lama-lama menempel pada pembuluh darah, mengakibatkan aliran yang ada di tubuh itu akan berkurang gitu. Mengakibatkan apa? Kalau misalkan pembuluh darahnya itu berkurang, yaitu kalau misalkan ke jantung kita misalkan kurang, bisa menyebabkan ke jantung, ke otak, bisa mengakibatkan stroke seperti itu. Nah, kalau misalkan yang HDL itu tadi kolesterol yang baik, yang dimana dia itu akan melindungi pembuluh darah dari terbentuknya plak gitu. Jadi tidak akan terbentuknya plak itu sendiri. Nah, untuk yang kolesterol triglycerid itu biasanya tuh disertai kalau misalkan adanya kolesterol yang tinggi, LDL yang tadi lemak jahatnya itu tinggi, dan kalau misalkan yang lemak baiknya itu rendah. Nah, itu bisa mengakibatkan adanya kolesterol triglycerid. Nah, sumber dari triglycerid itu apa sih? Nah, ini ada yang manis seperti cookies, coklat, nah susu seperti itu ya, Bapak Ibu. Terus ini juga bisa nih dari gorengan seperti kerupuk, bisa dari snack, itu juga dari sumber dari kolesterol yang tinggi. Nah, makanan kolesterol yang tinggi lainnya tuh apa aja sih yang bisa mengakibatkan kolesterolnya itu tinggi? Jadi bisa dari kuning telur, jadi itu kuning telur juga tinggi, lalu adanya cumi, terus otak sapi, telur puyuh, terus adanya jeroan seperti jeroan kambing, jeroan sapi, terus santan, daging yang berlemak, dari kulit, misalkan kulit ayam, kulit bebek, terus yang berlemak-lemak. Nah, apa sih tanda dari gejala dari kalau misalkan kolesterol yang tinggi? Yaitu biasanya tuh rasanya kaku, terus sering mudah pegel, sakit kepala,
perlu mengecek ya dari kadar kolesterol kita. Nah, kalau misalkan tekanan darah tetap tinggi itu bisa mengakibatkan apa sih gitu? Nah, kalau misalkan kalau darah tekanan darah tertinggi itu bisa mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah, yang artinya itu kalau misalkan ke jantung, kalau misalkan aliran darahnya itu tersumbat ya Bapak Ibu, itu ke jantung bisa mengakibatkan serangan jantung. Kalau misalkan aliran darahnya ke otak itu tersumbat atau berkurang, itu juga bisa mengakibatkan serangan stroke seperti itu. Jadi memang bahaya Bapak Ibu. Nah, penyebab kolesterol meningkat, nah dari makanan yang tadi seperti junk food, jadi makanan cepat saji, goreng-gorengan, terus manis-manis, terus seperti yang berlemak itu seperti kayak nasi padang, jadi itu kan banyak kan lemaknya karena ada sampah, ada minyak, jadi satu di situ. Nah, faktor yang mempengaruhi itu apa? Jadi dari berat badan, kalau misalkan berat badan yang lebih dari tingkat dari tubuh kita, itu juga bisa mengakibatkan adanya kolesterol tinggi. Dari aktivitas fisik, misalkan habis makan, tiduran, terus tidak melakukan aktivitas fisik, jadi lama-lama itu kan kolesterolnya akan menumpuk ya Bapak Ibu, jadi tidak diproses secara baik. Terus dari keluarga gitu, misalkan keluarganya memiliki kolesterol yang tinggi, itu juga bisa mengakibatkan adanya hiperkolesterolemia yang tadi ya Bapak Ibu, untuk yang kolesterolnya tinggi. Terus dari jenis lainnya, berhubungan dengan laki-laki itu biasanya tuh sama karena memang jadi konsumsinya yang dikonsumsi. Terus jadi merokok ini juga bisa mengakibatkan adanya kolesterol yang tinggi juga. Terus nah untuk mengendalikan dari kolesterol yang tinggi itu bisa dari diet. Nah, diet itu bisa konsumsi makanan yang rendah kolesterol, yang misalkan dengan konsumsi yang mengurangi daging, terus mengurangi yang manis seperti tadi makanannya. Terus makanan itu lebih ke makanan yang berserat seperti sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Terus juga hindari makanan yang berlemak dan berkolesterol. Jadi hindari makanan yang bersantan, terus yang tadi yang kulit, jeroan seperti itu. Terus olahraga yang paling penting, jadi olahraga itu kan bisa mengatur dari tubuh kita ya. Kalau misalkan kita habis makan tidak beraktivitas fisik kan tidak ada yang keringat yang dikeluarkan gitu, jadinya lama-lama itu malah justru menumpuk di dalam tubuh kita. Terus kalau misalkan udah mengalami tanda-tanda gejala yang tadi, misalkan batuk, kaku, itu segera periksa ke puskesmas atau ke dokter terdekat gitu untuk mengecek apakah kolesterol kita tuh tinggi atau tidak. Karena itu bahaya kalau misalkan kita biarkan, kita tidak tahu tiba-tiba tinggi, bisa tadi bisa ke jantung atau ke otak yang mengakibatkan bisa adanya serangan jantung atau stroke. Nah, ini untuk makanannya bisa dari buah, sayuran, olahraga seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk yang tentang kolesterol yang tinggi. Untuk sehat-sehat, untuk desa Cangkuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stres juga bisa ya kan. Nah, gimana sih caranya kalau misalkan penyebabnya bisa emah itu tuh ada mekanismenya. Jadi di lambung itu ada lapisannya di lambung tuh. Nah, nanti kalau misalkan lapisan itu pertahanannya itu tidak bagus, itu bisa melukai dari lambung itu. Makanya kita perih tuh di emah ya di lambung itu gitu. Nah, biasanya tanda gejalanya apa sih? Biasanya bisa mual, muntah ya, terus nyeri di ulu hati, terus namanya juga berkurang, jadi nggak enak badan ya, seperti itu. Nah, makanya itu ada yang akut, ada yang kronis. Kalau misalkan seperti itu, biasanya itu tiba-tiba nyerinya, tapi yang setelah biasanya itu udah parah, jadinya harus pengobatan itu harus baik juga, dan dari pola makan juga nggak sembarangan gitu makannya seperti itu. Nah, kalau misalkan masih diobatin itu bisa mengakibatkan
diobatin kayak gitu teh. Terus itu paling dari segi makanan teh nah ini kegiatannya Kamu kayak di muka kan ya kali. menerapkan pola makan tuh jadi pola makan sehat, mengurangi minum kopi Ambisian, kalau bisa ambisian abis. dikurangi teh. Nah untuk pengobatannya biasanya kalau misalkan udah ada serangan tiba-tiba nyeri bisa diobatin dulu, jadi sebelum makan minum teh atau teh itu nanti sebelum makan diminum dulu misalkan itu nunggu beberapa menit kemudian lah boleh lagi makan misalkan ada nyeri kayak gitu. Tadi teh yang dapat saya ini sharing ya teh, kalau mata emang harus hati-hati kalau misalkan karena takutnya nanti keluarin teh kalau bisa gak boleh makan apa-apa kayak cuma garam sama gula doang kayak gitu teh. Nah, terima kasih ya teh, sehat-sehat teh.